Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hezexor. Oke, di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang konsep Object Oriented Programming. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang sequence diagram ya, teman-teman. Nah, sebelumnya kan kita sudah ngebahas diagram yang menampilkan berbagai metode dan juga properti dalam suatu kelas ya. Nah, sekarang kita akan lihat ya kan bagaimana properti tersebut itu saling berinteraksi dengan eh, ya dengan kelas lain ya kan. Nah, jadi misalnya ada dua kelas ya kan. Nah, ya kira-kira gimana ceritanya kedua kelas ini itu saling berinteraksi ya kan. Nah, yang dimana kedua kelas ini itu memiliki properti dan metode yang berbeda. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi, sequence diagram itu eh, apa sih? Nah, jadi sequence diagram itu merupakan diagram yang menggambarkan alur pesan antar objek dalam urutan waktu tertentu, ya. Dengan kata lain, siapa berinteraksi dengan siapa dan dalam urutan seperti apa, ya. Nah, jadi lebih tepatnya yang berinteraksi ini tuh objek ya, teman-teman, bukan kelas, ya. Nah, hanya saja ya eh, objek dari setiap kelas itu pastinya berbeda-beda. Nah, seperti itu. Oke, kita kasih contoh seperti ini. Asumsikan kita punya tiga objek dari tiga kelas yang berbeda, yaitu pengguna, sistem, dan database buku. Ya, maka ya pertama ya pengguna login ke sistem, ya kan. Nah, pengguna ya kan login ke sistem berarti pengguna ya ini eh, ya berinteraksi dengan sistem dengan cara apa? Dengan cara login gitu ya. Nah, dengan cara login. Kemudian yang kedua, sistem cek ke database buku. Nah, kali ini ya eh, yang berinteraksi itu adalah sistem dengan database buku ya. Nah, jadi eh, apa namanya? Sistem ini itu berinteraksi ke database buku dengan cara ngecek ketersediaan buku. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengguna mencari buku, ya. Nah, berarti kali ini pengguna ya yang berinteraksi dengan database buku, ya. Pengguna ini ngapain? Nah, pengguna ini adalah mencari buku yang ingin mereka pinjam gitu ya kan. Pengguna ini nih mau minjem buku yang mana ya kan, ayo silahkan ya kan, ini database buku kami nih ya kan, silahkan dilihat ya kan. Eh, Silahkan dilihat mau minjem buku yang mana gitu ya kan, ya pokoknya gitu gitulah. Nah, kemudian eh, sistem menampilkan hasil ya kan. Nah, sistem ini itu berinteraksi dengan pengguna ya. Ngapain sistemnya? Ngapain sistemnya adalah eh, apa ya, kayak ngasih tahu gitu ya kan ke pengguna ya kan, eh, apa ya, kayak eh, hasil dari pencarian mereka tuh gimana gitu ya kan. Misalnya mereka mencari buku A ya kan. Nah, sistem ngasih tahu ya kan apakah buku A ini tuh ada ya kan atau enggak ada nih ya kan. Kalau A, kira-kira apa sih yang ditampilkan oleh sistem ya kan. Misalnya ya buku A ada nih ya kan dan siap dipinjam ya kan. Nah, gitu-gitulah. Dan kalau misalnya buku A ini itu lagi nggak ada ya kan, sistem ini bakal ya mungkin bakal ngasih tahu ya kan kalau aduh maaf buku A lagi nggak ada nih, silakan cari buku yang lain ya. Nah, pokoknya gitu gitulah ya kan. Intinya sistem ngasih ngasih pesan, keterangan gitu, ngasih keterangan ya kan terkait hasil pencarian dari pengguna ini. Nah, seperti itu. Kemudian eh, yang kelima, pengguna mengklik mengklik pinjam buku ya. Nah, berarti ya pengguna ini itu berinteraksi lagi dengan sistem gitu ya kan. Nah, kalau misalnya kata sistem, iya ada nih, eh, kebetulan buku A lagi ada nih, mau pinjem kah gitu ya kan. Nah, terus kata penggunanya, yes aku mau pinjam ya kan. Nah, ya udah ya kan, pengguna langsung klik tuh ya kan, pinjam buku A ini tadi gitu ya kan. Nah, gitu gitulah. Nah, kemudian yang keenam adalah eh,
Berikutnya adalah sistem ngecek ketersediaan bukunya di database buku ya. Nah, eh, jadi di dalam daftar ya mungkin ada ya kan. Di dalam daftar ya kan mungkin buku A ini tuh memang ada ya kan, memang terdaftar dalam eh, ya dalam perpustakaan gitu loh ya kan, dalam suatu perpustakaan ya kan buku A ini tuh memang terdaftar, tapi bukan berarti ya kan yang buku yang sudah terdaftar ini itu bakal selalu ready terus, bisa aja lagi dipinjam nih sama pengguna lain ya, bisa aja kan. Nah karena lagi dipinjam ya ya udah bukunya jadi nggak ada ya kan di perpus gitu loh ya kan, jadi nggak bisa kita pinjam gitu ya kan. Makanya sistem ngecek dulu nih sebelum ya sebelum bertindak lebih lanjut ya, sistem ya ngecek dulu ketersediaannya, apakah bukunya ini lagi dipinjamkah atau lagi ready nih. Nah, gitu ya. Nah, jadi kali ini sistem eh, berinteraksi lagi dengan database buku, ya kan? Nah, kali ini yang dia lakukan itu adalah ngecek ketersediaan bukunya, ya kan? Nah, jadi kayak dia tuh kayak nyari nih, ya kan, stoknya ada nggak nih, ya kan, atau lagi dipinjam nih sama yang lain gitu loh, ya kan. Nah, jadi kayak ready nggak gitu ya kan. Nah, ternyata kebetulan buku A-nya nih lagi ready gitu, ya kan. Buku A-nya nih lagi nggak dipinjam sama pengguna lain. Nah, karena lagi ready, ya kan, ya udah, ya kan. Eh, Apa namanya, sistem akan langsung eh, menyimpannya itu sebagai transaksi pinjaman ya. Nah karena emang ya bukunya ada gitu ya kan, ya udah ya kan bukunya dipinjamkan ke pengguna gitu ya kan. Nah setelah bukunya dipinjamkan ke pengguna, baru sistem akan mencatatnya itu sebagai pinjaman ya, dan akan dimasukkan ke dalam log pinjaman. Nah, dan yang terakhir, sistem kasih pesan konfirmasi ke pengguna ya. Nah, jadi kayak eh, sistem ini kayak ngasih tahu ya kan kalau peminjamannya ini sukses gitu ya kan. Pokoknya kayak selamat, buku A telah Anda pinjam ya. Selamat, ya pokoknya gitu-gitulah ya kan. Buku A berhasil dipinjam. Nah, pokoknya ya sistem kayak ngasih pesan gitu-gitulah, ngasih keterangan gitulah ya kan, terkait hasil pinjaman dari pengguna ini tuh gimana gitu ya kan. Nah dari contoh tersebut kita bisa melihat bagaimana ketiga objek tersebut itu saling berinteraksi dengan tugas yang berbeda ya. Nah pengguna sebagai peminjam buku, sistem sebagai pelayan ya, pelayan pengguna ya, dan database buku sebagai informasi buku yang ada di dalam perpustakaan. Apakah buku apa aja yang ada di perpustakaan gitu ya kan, maksudnya buku yang terdaftar dalam perpustakaan apa aja ya kan, serta eh, bukunya ini nih apakah lagi dipinjam atau lagi ready nih ya kan. Nah gitu ya teman-teman, intinya sequence diagram itu menjelaskan alur interaksi antar objek yang saling bekerja ya, saling kerjasama gitu ya kan, secara sinkron ya. Ingat, secara sinkron bukan secara asinkron ya. Ya eh, Maksudnya ya kan secara sinkron berarti linear ya kan, dari atas ke bawah ya kan. Daftarnya tuh emang kayak gini gitu ya kan. Eh, Kalau asinkron ya kan mungkin ada beberapa langkah ya yang terlewatkan dulu untuk sementara waktu ya kan. Pokoknya asinkron itu ya beda gitu ya kan dengan sinkron. Nah seperti ini, pokoknya sinkron ini tuh eh, dia pokoknya alurnya tuh jelas dari atas ke bawah gitu ya kan. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jelas ya alurnya. Nah seperti itu. Dan oh iya, sedikit catatan bahwa sequence diagram itu berlaku lintas kelas. Jika interaksi hanya terjadi dalam satu kelas yang sama, maka lebih cocok digambarkan sebagai flow method di dalam kelas diagram, bukan sequence diagram. Nah, jadi bisa aja kan, ya kan, apa ya, interaksi itu terjadi
di dalam satu kelas yang sama, ya kan? Karena ya kelas itu kan banyak ya objeknya tuh eh, bisa lebih dari satu gitu ya kan. Nah, bisa aja ya kan eh, suatu kelas ya yang memiliki lebih dari satu objek yang berbeda, mungkin eh, kedua ya objek-objeknya itu tuh saling berinteraksi gitu ya kan. Nah, itu nggak cocok ternyata kalau apa namanya, kalau disebut sebagai sequence diagram, tapi lebih cocok sebagai disebut sebagai flow method ya teman-teman. Nah, jadi eh, sequence diagram ini hanya cocok jika eh, interaksinya itu tuh terjadi sebagai lintas kelas ya, terjadi lintas kelas ya kan. Jadi kalau kita lihat ya, pengguna sistem dan database buku itu merupakan tiga objek yang berasal dari tiga kelas yang berbeda ya. Nah, pengguna ini mungkin objek pengguna ini mungkin berasal dari kelas A ya kan, sistem ini berasal dari kelas B, dan database buku berasal dari kelas C ya. Pokoknya mereka bukan dari kelas yang sama ya kan. Nah, kalau mereka berasal dari kelas yang sama ya kan, maka ya contoh yang kita sebutkan barusan itu nggak cocok disebut sebagai sequence diagram. Nah, seperti itu. Oke, jadi aku rasa segitu saja pembahasan kita tentang sequence diagram. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Dan tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!